Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis Lailatul Jum'ah, Lailatul Gharrab. Mudah-mudahan segala yang kita baca ini malam berkah, malam Jumat, diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlisil mubarak, segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiyah, yang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita yang biasa kita baca, yang pertama dalam pembahasan ilmu fikih dalam kitab Al-Aham fi Fiqh Thalibil Alim. Selingi juga minggu yang keduanya kita baca kitab Al-Majalis As-Saniyah bil Kalam Alal Arba'in An-Nawawiyah. Ini malam bertabaruk ya, kita baca sedikit karena iftitahul majlis, pembukaan. Di pembukaan seharusnya hadir ini ya, karena pada pembukaan keberkahan ada di sini, akhir dan pembukaan. Al-Fagir baru pulang, berarti sampai rumah 7:30 dari Sukabumi, masih lumayan kodel juga. Jalan jam 4 dari sana, perkiraan sampai maghrib, ternyata molor begitu sampai 7:30. Tapi ala kulli hal, kalau kita udah janji sama Ustaz Usman malam pembukaan kita hadir ya. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ila al-bab salatil aidain. Ini adalah bab yang menerangkan tentang salat 2 hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Salatul Aidain ay salati Aidai al-Fitri wal Adha. Jadi salat 2 hari raya, itu Aidil Fitri dan Adha. Wa salatu Aidil Adha, dan salat Aidil Adha afdal, itu lebih utama. Secara afdaliyah, secara keutamaan, salat Aidil Adha lebih afdal dari salat Aidil Fitri. Kenapa? Liwurudiha fil Quran, karena datangnya, disebutkannya di dalam Al-Quran. Jadi anjuran salat Aidil Adha termaktub, diperintahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar. Faqala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ay salli salatal Aid. Salat engkau wahai Nabi. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan salat dalam ayat ini salat Idul Adha. Wanhar ay wanharil udhiyah, dan sembelihlah olehmu kurban. Jadi secara afdaliyah, keutamaan Idul Adha, salatnya lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Adapun kalau takbirnya, takbir terbagi 2, ada takbir mursal, ada takbir mughayyad namanya. Takbir mursal sama takbir mughayyad. Karena takbir mursal itu mulainya dari malam takbiran, tenggelam matahari, maghrib masuk, malam takbiran, itu sudah disunnahkan, dikumandangkan takbir. Artinya mursal apa? Mursal itu mutlak, terbebas, enggak terikat dengan sesuatu. Kapanpun dan dimanapun disunnahkan mengumandangkan takbir. Mau di masjid, mau di musalla, mau di rumah, mau di pasar,
berkendara, jalan kaki, sunnah untuk mengumandangkan takbir. Ada yang naik mobil kol kelilingan, ya nggak apa-apa. Mulainya dari kapan? Dari maghrib masuk malam Id sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram sholat Id. Sampai besok berarti. Sampai imam takbiratul ihram sholat Id. Selesai yang namanya takbir mursal namanya. Dan takbir mursal ada pada Idul Adha dan ada juga pada Idul Fitri. Cuma takbir mursal Idul Fitri lebih afdal. Lebih afdal dari takbir mursal Idul Adha. Kenapa? Karena termaktub juga perintahnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Wa qala ta'ala wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini takbir tersebut anjuran dikumandangkan pada Idul Fitri. Bagian kedua namanya takbir mughayyad. Arti mughayyad yataghayyadu ba'da salawat, terikat, disunahkan dikumandangkan setelah mengerjakan sholat apa aja, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, adaan maupun qadaan, bahkan sholat jenazah sekalipun. Cuma takbir mughayyad hanya ada pada Idul Adha. Mulainya kapan? Mulainya tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah ba'da salat subuh. Habis salam salat subuh, sunnah langsung takbir berapa itu. Salam masuk Allahu Akbar. Terus sampai kapan? Sampai ba'da salatil asar tanggal 13 Zulhijjah. Jelas ya? Namanya takbir apa? Mughayyad. Oh, nanti akan dibahas di akhir-akhir ini. Lanjut. Hukmuha. Ada talikan di bawah di sini. Tadi dikatakan salat Idul Adha lebih afdal dari salat Idul Fitri. Alasannya kenapa? Karena salat Idul Adha termaktub anjurannya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Walikauniha fi syahrin haram, dan karena Idul Adha itu berada di bulan haram, di bulan yang mulia, di salah satu bulan haram yang ada 4. Bulan haram ada berapa? Ada 4. 3 secara berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 terpisah, bulan Rajab namanya. Jelas ya? Kenapa? Tadi alasan yang kedua, karena Idul Adha berada di bulan haram. Fihi nusukani, di dalam bulan haram itu ada 2 ibadah besar. Ada 2 ibadah besar. Apa? Yang pertama al-hajju, ibadah melaksanakan ibadah haji, wal udhiyatu, dan kurban. Jelas ya? Itu ilahnya juga oleh kauniha fi syahril haram fihi nusukani. Nah, karena Idul Adha itu berada di bulan haram, yang mana di dalam bulan haram, yaitu bulan haram di sini maksudnya bulan Dzulhijjah. Ya, ada 2 ibadah besar, pelaksanaan haji dan kurban. Nah, hukmuha, sekarang kita berbicara hukumnya. Hukum salat Id apa sih? Sunnatul, hukumnya adalah sunnah. Hatta fi haqqil haji, bahkan bagi orang yang haji pun sunnah mengerjakan salat Idul Adha. Cuma lakinul infirad lahu afdal, akan tetapi salat sendiri bagi orang yang haji itu lebih afdal minal jamaati, dari berjamaah. Paham belum? Jadi orang yang haji tetap sunnah salat Idul Adha, cuma sendiri baginya lebih afdal
dibanding berjamaah. Kalau kita berjamaah lebih afdal yang kagak haji. Wa kadzalika tusannu, begitu juga disunnahkan minal musafirin, bagi para musafir jamaah tapi secara berjamaah. Musafir sunnah salat Idul Adha juga. Ya, bahkan juga tetap disunnahkan secara berjamaah. Sama kayak yang kagak musafir, disunnahkan, bahkan juga disunnahkan sunnah muakkadah, bahkan disunnahkan juga secara berjamaah. Hanya bagi haji aja ya. Nah, bal hiya afdhalun nawafil, bahkan salat Id itu afdhalun nawafil, salat sunnah yang paling utama. Jadi salat sunnah kan ada banyak tuh. Nah, salat sunnah yang paling utama salat Id. Wakila, dikatakan oleh orang, ada pendapat ulama, innaha fardu kifayatin. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya bukan sunnah tapi fardu kifayah. Apa fardu? Artinya apa? Dalam setiap kampung mesti ada didirikan sholat Id. Mesti ada didirikan sholat Id. Dan mendirikannya syiar. Kalau ada satu kampung Pepaduri semuanya kagak ada yang sholat Id, misalnya, dosa semua. Yang laki-laki yang balik semuanya dosa, karena hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau ada, walaupun hanya 2 orang yang mengerjakan, maka gugur bagi yang walaupun hanya 1 orang, ya, walaupun hanya 1 orang. Wa indal Imam Abi Hanifah, dan menurut Al-Imam Abi Hanifah wajibatun, hukumnya wajib. Salat Id hukumnya apa? Wajib. Menurut mazhab Hanafi wajib. Kalau wajib yang kagak salat dosa dia. Ada pendapat hukumnya fardu kifayah. Cuma al-mu'tamad yang terkuat dalam mazhab kita hukumnya sunnah muakkadah, bahkan termasuk sholat sunnah yang paling utama. Jangan kagak sholat, wah insya Allah sholat Id pada sholat ya. Yang kagak sholat subuh, sholat juga Idnya. Subuh dulu, ya wajib. Waktuha, sekarang kita berbicara waktu sholat Id, kapan itu maksudnya itu? Min tulu'i syamsi, mulai masuknya dari terbitnya matahari, terus waktu adzan sampai tergelincir matahari. Itu waktu adzan. Min yaumi Idul Fitri, dari hari raya Idul Fitri, al-awwali min Syawal, tanggal yang pertama di bulan Syawal, wa min yaumi Idul Adha, dan dari hari Idul Adha, al-ashiri min Dzulhijjah, tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi mulai masuknya itu dari terbit matahari terus sampai az-zawal, tergelincir matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Itu waktu namanya waktu adaan. Apa? Adaan. Kalau ente sholatnya jam 1 siang, namanya qadha, tetap sunnah di qadha. Ada di sini yang kemarin kagak sholat Idul Fitri, ada nggak? Banyak tunjuk tangan, nggak apa-apa. Yang gagal sholat, kodok sekarang, sunnah. Satu rumah kodok aja ya. Dibilang yang wajib juga banyak tuh. Yang wajib dulu deh. Itu waktu adaan ya. Jadi waktu adaan dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Nah, itu lagi. Sunanuha, sunnah-sunnahnya, ta'khiruha ila an tartafi'a ghadra rumhin, mengakhirkan salat Id sampai meninggi matahari seukuran 1 tombak. Seukuran 1 tombak. Waqad taqaddama, dalam ta'liqannya disebutkan waqad taqaddama syarhu dzalik, dan telah lalu
penjelasan itu fil ghadri fil awqat allati tahrumu fiha shalah. Di bab penjelasan tentang waktu-waktu yang diharamkan salat. Jadi dalam pembahasan yang lalu sudah dibahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Di antaranya apa? Dari mulai terbit matahari sampai menaik matahari seukuran 1 tombak. Dalam pembahasan yang lalu disebutkan berlalu waktu kurang lebih 16 menit. Contoh, terbit matahari jam 6 misalnya nih. Berlalu sampai 16 menit itu keluar waktu yang dilarang. Hampir. Jadi kalau ente mau sholat apa tuh? Duha. Suruh duha misalnya. Ya. Tungguin dulu. Isyraq misalnya. Waktu isyraq itu dari terbit matahari ditunggu sampai menaik matahari seukuran 1 tombak, yaitu berlalu waktu kurang lebih 16 menit. Kalau terbit jam 6 ya jam 6 16 baru mulai. Begitu dalam sholat Id sunnah tuh diakhirkan. Jangan pas terbit matahari langsung sholat. Sunnah diakhirkan sampai menaik matahari seukuran 1 tombak, yaitu berlalu waktu kurang lebih 16 menit. Jelas ya? Kemudian sunnah yang kedua, fi'luha bil masjid, ini tasa'a, mengerjakannya di dalam masjid kalau masjidnya luas. Dalam wa illa fi ghairi, kalau masjidnya enggak luas sempit, ya udah bikin di luar masjid, di lapangan, di jalanan, enggak apa-apa, biar nampung semua jamaah. Wa taqiful hayyadu, dan berdiri atau duduk perempuan-perempuan yang haid bi babil masjid, di pintu masjid. Ya kalau ada tempatnya untuk nyimak khutbah, bukan buat sholat, nggak boleh sholat. Ya, yasma'nal khutbah, mendengar mereka akan khutbah. Ya kalau misalnya zaman dulu begitu, ya. Ya kalau sekarang pakai speaker dari rumah kedengeran, ya udah di rumah aja. Ya, nggak di tempatnya kagak ada sekarang mati ya, kagak disiapin. Zaman dulu begitu tuh, masjidnya masih ada, yang masjid mencukupi besar, perempuan yang haid tetap datang untuk menyimak daripada khutbah di luar masjid. Ya. Kemudian sunnahnya juga ihya lailatihima bil ibadah, menghidupkan malamnya, malam Idul Fitri, Idul Adha, bil ibadah, dengan ibadah. Di situ dengan ibadah banyak takbir, bahkan ada pendapat ulama mengatakan, ada pendapat memperbanyak takbir pada itu malam bahkan lebih afdal dari membaca Al-Qur'an tuh. Ada pendapat sampai bilang begitu. Wa yahsulul ihya, dan mendapati al-ihya, menghidupkan, bi ihya mu'dhamil lail, dengan menghidupkan mu'dhamil lail, kebanyakan malam. Malam misalnya ada 10 jam. Kalau kebanyakan apa? 5 jam lebih, itu yang paling afdal. Gak mampu kita begitu, benar? Modal kita gak mampu menghidupkan kebanyakan malam untuk ibadah di malam ini. Au bi sholatain, nah ini nih, minimal dengan mengerjakan 2 sholat isya dan subuh jamaatan secara itu menghidupkan yang paling ringkas tuh, minimal. Menghidupkan malam Id dengan apa? Sholat isyanya jamaah, sholat subuhnya jamaah. Paling gagah lah isi dengan takbir, tinggalkan maksiat. Baca zikir, baca takbir, baca sholawat, ini gitu aja. Dan isya jamaah, subuh jamaah. Yang kagak sholat jangan jamaah. Kemudian al-ghuslu, sunnahnya juga mandi. Wa yadkhulu min muntasifil lail, dan masuk sunnahnya mandi
dari pertengahan malam. Mandi untuk Idul Adha, mandi untuk hari Idul Fitri. Jadi mulai sunnah itu udah masuk waktu dari pertengahan malam. Jam 1 malam mandi dia. Malam takbiran, niat mandi sunnah Idul Fitri atau mandi sunnah Idul, udah dapat pahalanya. Karena waktunya udah masuk. Ya. Dan mandi pada hari raya ini bukan untuk sholat. Mandi lil untuk menghormati hari. Beda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat bagi yang laki-laki sunnah mandi apa? Liman yuridu, bagi orang yang pengen hadir sholat Jumat. Yang kagak hadir nggak sunnah mandi Jumat. Jadi beda dengan mandi Idul Fitri, Idul Adha. Mandinya untuk menghormati hari. Makanya disunahkan tuh bagi laki maupun perempuan, orang besar maupun anak kecil. Anak kecil yang yakin bapaknya, emaknya itu yang mandiin. Mandi sunnah Idul Adha, mandi sunnah Idul Fitri. Jadi beda ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Karena Pak Haji Rojali udah capek juga dia. Ya mudah-mudahan pembukaan ini Allah kasih berkahi kita dengan kekuatan istiqamah yang belum hafir sampai biar hafir ya. Orang hadir majelis ilmu nikmat. Ya. Nah, kita ngapain sih semuanya? Umur kita semakin bertambah. Umurnya angkanya secara hakikat jatah keberadaan kita di dunia semakin berkurang. Persiapin ya. Nah, di antara persiapan yang hebat hadir majelis ilmu. Itu yang kita harapin tuh. Perkumpulan yang kayak begini walaupun tidur kita di sini. Walaupun kadang-kadang agak paham, tetap dapat berkah ada. Ya. Itu lebih afdal dari sholat sunnah 1000 rakaat tuh, bayangin. Zaman sekarang ya kan lebih mahal itu zaman dulu. Tidak ada lagi yang lebih menyenangkan hati baginda Nabi SAW, melainkan para bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis Lailatul Jum'ah, Lailatul Barra. Mudah-mudahan segala yang kita baca ini malam berkah, malam Jumat, diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlisil mubarak, segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, yang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita yang biasa kita baca, yang pertama dalam pembahasan ilmu fikih dalam kitab Al-Aham fi Fiqh Thalibil Alim. Selingi juga minggu yang keduanya kita baca kitab Al-Majalis As-Saniyah bil Kalam Alal Arba'in An-Nawawiyah. Ini malam kita baru ya, kita baca sedikit karena iftitahul majlis, pembukaan. Di pembukaan seharusnya hadir ini.